بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Yang saya hormati dua keluarga besar dari kedua mempelai, juga yang saya hormati tentunya kedua mempelai yang bergembira pada siang hari ini, dan kepada seluruh hadirin dan hadirat dari tetamu yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada siang hari yang sejuk ini, walaupun agak mendung, tapi kita merasakan cuaca yang sejuk. Juga alhamdulillah kita merasakan hati yang sejuk dari para hadirin sekalian mendengarkan dan menyaksikan akad nikah dari kedua mempelai yang telah berlalu bersama kita tadi. Kita mengucapkan doa untuk kedua mempelai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam 4 dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah apabila memberi sambutan kegembiraan untuk seorang yang menikah, beliau berkata, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya, semoga Allah memberkahi engkau dan semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan terhadap engkau, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Dan ini adalah doa yang agung. Iya. Doa yang agung, terdapat di dalamnya penggambaran hakikat dari pernikahan itu. Karena maksud dari pernikahan adalah keberkahan. Maksud dari pernikahan adalah keberkahan. Dan keberkahan inilah yang melenggangkan, yang mengukuhkan, dan melangsungkan pernikahan tersebut. Hingga semua dari kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, keberkahan di dalam pernikahan adalah suatu hal yang sangat banyak makna dan artinya. Cakupannya sangat luas. Dan keberkahan inilah kunci di dalam kehidupan, bukan di dalam pernikahan saja. Dari segala aktivitas pada seorang hamba, yang terpenting adalah ia memperoleh keberkahan. Sesuatu yang banyak dengan adanya keberkahan akan menjadi nikmat. Bahkan sesuatu yang sedikit karena diberkahi, yang sedikit itu akan menjadi banyak. Namun sesuatu yang tidak ada berkahnya, walaupun dia banyak, tapi yang banyak itu tidak akan menjadi cukup. Tidak akan menjadi cukup. Karena itulah, hendaknya kita perhatikan mana keberkahan di dalam kehidupan ini. Ya, banyak dari orang-orang yang menikah, acara pernikahannya sangat megah. Ya, bentuk dari pernikahannya luar biasa, susunan acaranya. Yang menyaksikan susunan acaranya saja pusing. Ya, baru melihat susunan acaranya, belum lagi menghadirinya. Tapi subhanallah, banyak dari pernikahan-pernikahan yang seperti itu berakhirnya kadang dengan perceraian, kadang dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh seorang yang melangsungkan pernikahan. Karena itu keberkahan adalah hal yang penting, hendaknya kita jaga. Apalagi pernikahan itu sendiri adalah sebuah syariat yang sangat agung. Para nabi dan para rasul, sedangkan para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia, paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Bersama dengan itu mereka juga menikah dan diperintah untuk menikah. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lakum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau Nabi Muhammad,
Dan kami jadikan untuk para rasul itu istri-istri dan keturunan. Mereka memiliki istri dan memiliki keturunan. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan nikah ini dengan anjuran yang sangat banyak. Kata beliau di dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, "Ya ma'asyara asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm, fa inna lahu wija." Wahai sekalian anak muda. Iya. Ini memang pembicaraan diarahkan kepada anak muda, bukan artinya orang tua yang belum menikah dan disyariatkan menikah. Sebab biasanya yang paling perlu diarahkan untuk menikah adalah anak-anak muda. Karena kebanyakan masalah berkaitan dengan syahwat pada anak muda. Karena itu Nabi menyuruh dengan keadaan kebanyakan orang. Wahai sekalian anak-anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah? Kemampuan di sini dari dua hal. Kemampuan dari sisi materi dan kemampuan dari sisi fisik. Iya. Dia dari sisi fisik mampu menikah, dari sisi materi juga memiliki kemampuan untuk menikah. Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu lebih menundukkan pandangan. Iya. Sebab menundukkan pandangan ini dari syariat yang sangat agung. Iya. Dari syariat yang sangat agung. Dan seorang di dalam menundukkan pandangannya, sebab yang paling penting membantunya adalah dengan ia melangsungkan pernikahan, dengan menikah. Aghaddu lil basar, aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Dan ini lebih menjaga kemaluan. Lebih menjaga kemaluan. So kalau dia mampu menjaga kemaluannya, iya, maka ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka menjaga, kecuali kepada istri. Iya. Istri dihalalkan. Iya. Aw ma malakat aymanuhum, atau budak yang mereka miliki. Sekarang ada lagi yang disebut perbudakan. Jadi hanya ada istri yang dihalalkan. Jadi istri ini tidak tercela. Kemudian Allah tegaskan, "Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun." Siapa yang mencari selain daripada itu? Jadi kalau berkaitan dengan kemaluan dia cari selain daripada pernikahan, ya, maka mereka inilah orang-orang yang melampaui batas. Karena itu di dalam syariat kita diharamkan perbuatan zina. Sebab ini hubungan antara selain jenis di luar akad nikah. Dan pengharamannya sangat dahsyat sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Iya. Sampai Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Belum melakukannya, mendekati saja sudah dilarang. "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Fa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguhnya zina itu adalah kekejian dan jalan yang sangat buruk. Jalan yang sangat buruk. Iya. Kemudian yang kedua, syariat kita mengharamkan hubungan sesama jenis. Iya. Hubungan sesama jenis. Bahkan ini dosanya lebih besar daripada zina. Dosanya lebih besar daripada zina. Dan ini perbuatan kaum Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa orang yang berbuat hubungan homoseks sesama jenis, iya, hukumnya adalah dihukum mati. Itu tidak ada silang pendapat dalam hukum Islam. Iya, tidak ada silang pendapat dalam hukum Islam. Karena itu dia adalah dosa yang sangat besar. Dan yang ketiga dari bentuk melampaui batas adalah apa yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, iya, dinamakan dengan kebiasaan rahasia. Maaf, kadang ditabir dengan bahasa onani. Ini juga dari hal yang diharamkan. Ya, karena berkaitan dengan kemaluan hanya dibenarkan dengan cara nikah saja. Selain daripada itu, seluruhnya dikatakan famani batagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Iya. Maka dari nikah ini aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Kemudian Nabi menyebutkan wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa inna lahu wija. Siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya dia puasa. Ya, diperintah dengan ibadah yang lain.
nikah adalah ibadah. Kalau dia tidak mampu dengan ibadah ini, dia ambil ibadah yang lainnya, dia puasa. Karena puasa ini memutus syahwat. Iya, memutus syahwat. Dan itulah kehidupan seorang muslim dan muslimah. Ya, dan ini yang ingin saya ingatkan di pertemuan kita di tausiah ini untuk kedua mempelai dan kepada seluruh hadirin yang telah menikah ataupun yang akan menikah. Ya, bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus direnungi dan dipahami makna sebuah ibadah. Dia adalah hal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah nikmat pernikahan itu. Hargailah anugerah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, jagalah. Ya. Bagaimana kita membentuk pernikahan itu sebagai seorang hamba yang lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang dari suami dan istri ada hal yang berkaitan dengan syahwat perlu dia tunaikan, maka hubungan antara keduanya itu adalah ibadah apabila telah dijalin dengan akad nikah. Iya. Terlahirnya keturunan dari keduanya, merawat anak, mendidiknya, itu adalah ibadah-ibadah yang agung. Itu adalah ibadah-ibadah yang agung. Karena itu hendaknya kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan hendaknya kita menjaganya. Dan siapa yang belum menikah, maka hendaknya dia menyambut. Iya. Bagaimana indahnya pernikahan tersebut dan segera dia menyusun program untuk melaksanakan sunnah dari pernikahan. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk dariku. Itu adalah sunnah Nabi. Iya. Di dalam pernikahan yang terpenting adalah seorang menjaga agamanya. Sebab ini adalah modal yang paling utama di dalam nikah. Modal yang paling utama. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Tunkahul mar'a li arba'." Seorang perempuan dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, li hasabiha. Yang pertama, li maliha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena nasabnya, kedudukannya. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Jadi 4. Cari saja manusia menikah, pasti dia menikah tidak lepas dari salah satu dari 4 ini. Dia mencari salah satu dari 4 ini. Tapi Nabi menganjurkan pilihan yang mana? Ini tentunya, apabila dia memilih. Kalau dia mendapatkan semuanya 4, Masya Allah, itu yang dicari ya. Dia menikahi dan mendapatkan 4 kriteria sekaligus, itu yang paling utama. Tentunya paling didambakan oleh setiap orang. Tapi kalau dia memilih, maka dia pilih. Kata Nabi, "Fadfar lidatid din." Pilihlah perempuan yang beragama. Pilihlah perempuan yang beragama. Karena agama ini adalah kunci segala kebaikan. Ya. Sedikitnya harta itu tidak akan masalah apabila agama kedua mempelai adalah baik. Yang sedikit akan menjadi banyak. Ya. Yang sedikit akan menjadi banyak. Kurang cantik, itu akan menjadi cantik dengan akhlak yang indah. Ya. Dengan pengaruh keagamaan. Kemudian dengan agama ini akan sempurna segala hal yang kurang. Karena itu kata seorang penyair, fa inna kulla kasrin fa inna ad-dina yajbaruhu wa kullu kasrin fa inna ad-dina yajbaruhu. Setiap yang pecah itu agama yang akan menyempurnakannya, yang akan menambalnya. Wa ma li qasri qanatid dini jubran. Tapi kalau agamanya sudah pecah, tidak ada yang bisa menambalnya. Karena itu ada orang yang menikah karena harta. Tidak ada agama. Perhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Tidak ada ketenangan, tidak ada ibadah, dan juga jarang diketemukan kebahagiaan kecuali sekadar dia menunaikan syahwatnya, mendapatkan syahwat dari harta. Setelah itu banyak kesedihan yang mewarnai dalam pernikahannya. Saya berbeda orang yang memiliki agama di dalam pernikahan. Karena itu dari kewajiban sepasang suami dan istri, hendaknya dia mengingat bahwa pernikahan ini adalah ibadah. Sebagai bagaimana dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan setelah pernikahan itu ada tanggung jawab, hendaknya dia ingat bahwa di dalam pernikahan ini hendaknya ia lebih banyak lagi mendekatkan dirinya kepada Allah, memperbaiki agamanya, sehingga dia punya bekal untuk memperbaiki antara dia dan antara istrinya. Karena rumah tangga adalah bahtera kehidupan kita setelah
setelah adanya ikatan pernikahan. Ya. Dan seorang suami adalah nahkoda di atas bahtera tersebut. Dia harus pandai ya, mengarahkan bahteranya, mengarungi lautan yang luas. Ya. Dan di lautan yang luas ini, ya, tidak setiap hari kondisinya tenang. Kadang ada badai, kadang ada angin, ya. Kadang ada banyak perahu, mungkin dia akan tabrakan dengan orang lain. Maka dia perlu pengetahuan, perlu kesabaran, ya. Perlu dari agama yang hendaknya selalu menghiasi ya, keadaannya di atas bahtera tersebut, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang baik dan menjadi kehidupan yang bahagia. Maka hendaknya kita ingat dari mana-mana ini, kita bekali diri kita dengan hal-hal yang dengannya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perkara tidak bisa diselesaikan dengan harta, apalagi berkaitan dengan masalah hati. Iya. Walaupun dunia ini diberikan dengan segala isinya, tapi kalau masalah hati ya, berkaitan dengan problematika antara seorang suami dengan istrinya, kadang tidak diselesaikan dengan harta. Tetapi dengan ilmu agama, hal tersebut bisa selesai. Akan tercipta ketenangan. Ya. Akan tercipta ketenangan. Karena itu dari kekeliruan orang-orang yang sudah berumah tangga dan memiliki keturunan, ya, ia membiarkan dirinya di kondisi ia tidak mempelajari agama, tidak lebih memperkuat agamanya, sehingga banyak masalah di tengah rumah tangganya berjalan, padahal penyelesaiannya sebenarnya kalau dia belajar agama sedikit saja, dia akan tahu penyelesaiannya. Hanya saja masalahnya, dia tidak ingin mempelajari agama, sehingga masalah banyak timbul di dalam rumah tangganya, dan akhirnya menyebabkan terjadinya keretakan, dan kadang wal'iyadzubillah menyebabkan terjadinya perpisahan. Itu adalah suatu hal yang pahit tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari hal ini. Baik, maka sekali lagi saya ingatkan bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang sangat agung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menjaga diri kita di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya ingatkan di dalam tausiah yang ringkas ini. Semoga kita semua selalu mengingat bahwa di dalam pernikahan ini terdapat manfaat-manfaat yang sangat agung, kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Ya, dan dari keberkahan di dalam pernikahan itu adalah mempermudah pernikahan. Ya, mempermudah pernikahan. Pernikahan itu jangan dipersulit. Sekarang ini banyak orang mempersulit pernikahan. Ya, sebagian anak muda ditanya, kenapa belum menikah? Oh, pikirannya, ya, kalau mau akad nikah saja, kadang di depan penghulu 2 jam dia harus mengulangi psikotaklik, ya, sampai keringat-keringat. Ya. Dan kadang sebagian orang di dalam pernikahan, ya, ada masalah di masalah mahar. Sudah mau menikah, tapi maharnya tingginya minta ampun. Ya. Dan ini tentunya dari masalah-masalah yang dihadapi di tengah manusia. Karena itu pernikahan jangan dipersulit. Dan Nabi SAW mempermudahnya. Dan itulah sebab keberkahan. Itu adalah sebab keberkahan. Hal yang sederhana, hal yang dimudahkan, hal yang lancar. Dan insyaAllah ta'ala di belakangnya akan kita ketemukan kebaikan-kebaikan di belakangnya. Kebaikan-kebaikan yang diharapkan ada kelangsungan dengan kesejahteraan untuk sepasang suami istri yang telah menikah. Baik. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan ini. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan menjadi bekal yang baik untuk kedua mempelai. Dan kita doakan kedua mempelai semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, ya, dan mewujudkan mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka berdua, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dari ayat-ayat Allah, dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untuk kalian istri-istri kalian dari diri kalian sendiri, dari jenis manusia. Iya. Dan Allah supaya kalian itu tenang kepadanya. Supaya kalian tenang kepadanya. Dan Allah jadikan antara kalian kecintaan dan saling rahmat. Semoga pernikahan antara kedua mempelai di hari ini dihiasi dengan rahmat, dihiasi dengan mawaddah, dihiasi dengan kebaikan dan ibadah yang semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita semua pada segala keadaan dan memberkahi segala ucapan dan perbuatan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.